Deddy Mulyadi itu kategorinya ini masuk haram. Kalau kita misalnya memilih pemimpin yang syirik gitu kan, kemudian si pemimpin itu akan membawa ke arah kesyirikan lagi kepada masyarakat atau warga, maka memilihnya syirik, ya, memilihnya ikut syirik gitu, atau dalam kategori tadi haram. Assalamualaikum teman-teman. Saya ingin bertanya kepada teman-teman di seluruh Indonesia yang mengetahui video saya ini, channel saya. Ini saya tidak paham dengan, ya saya menyebut ceramah, ini bukan ceramah. Ya mungkin pidato lah ya, pidato. Dalam video ini mengatakan bahwa kalau kita menyoblos Deddy Mulyadi ini haram, hukumnya haram, kategorinya. Alamak. Sahabat, saya bersama keluarga itu mencoblos Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Saya ingin bertanya kepada ahli-ahlinya, barangkali ada yang berkomentar nanti menjelaskan, atau bisa japri saya, ada nomor saya. Saya di sini belum paham dengan masalah yang dikatakan tadi Bapak ini di dalam tayangan video ini. Di sini katanya itu Deddy Mulyadi itu kategorinya itu masuk haram. Kalau kita misalnya memilih pemimpin yang syirik atau musyrik, syirik ini kan bisa dikatakan artinya menduakan Tuhan ya. Nah, apakah Bapak ini tahu orang ini atau Bapak Ustadz ini kalau Bapak Deddy Mulyadi itu berbuat musyrik atau menduakan Tuhan atau syirik? Terus terang saya mendengar pidato ini sangat tidak paham apa maksudnya, karena tidak disebutkan dalilnya terkait dengan jika memilih Deddy Mulyadi haram. Dari mana kategori hadisnya, ayat-ayatnya, karena kalau sudah menyebutkan haram, saya pun sering juga mendengar dari para ustadz, ini akan menyangkut dengan masalah agama. Dan tentunya harus disertai dengan dalil agar tidak menyesatkan. Karena saya tinggal di Jawa Barat dan gubernurnya Bapak Deddy Mulyadi, sahabatku. Nah, barangkali teman-teman dimanapun berada silahkan berkomentar. Benarkah dari keterangan Bapak ini yang menyebutkan ini jika mencoblos atau memilih yang berbuat syirik itu disebutkan di sini namanya Bapak Deddy Mulyadi oleh Bapak di dalam video ini? Saya kadang merenung dan juga heran, ya kan? Sedangkan saya memilih, kenapa dibilang haram, tapi tidak ada menunjukkan dalil, baik dari Al-Quran, baik dari hadis-hadis Nabi, tidak ada. Makanya saya tidak menyebutkan ini ceramah, karena saya tidak mendengar dalilnya yang disebutkan, ya kan? Tidak ada ayatnya. Nah, kalau misalkan ada ayatnya, nanti teman-teman bisa berkomentar bahwa mencoblos Deddy Mulyadi haram, silahkan, ya kan? Saya menunggu juga, karena ini saya merenung melihat video ini loh, ya, otak saya berputar, panas melihat video itu, kaget saya. Waduh, luar biasa. Lalu yang kedua, saya menyimak lagi, yaitu ini saya juga tidak bilang ceramah, tapi pidato ya. Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Ini entah di mana ini tempatnya. Nah, ini mohon maaf ya, saya hanya menyimak ini di jejak digital, di media TikTok, dan juga di berbagai media ini sudah nyebar sekali. Nah, ini di sini juga pidatonya itu atau ceramah atau apa ini. Yang satu ini juga terus terang, saya warga tinggal di Jawa Barat, tidak paham dengan apa yang dikatakan ceramah ini atau pidato ini.
Dan di sini katanya Pak Deddy Mulyadi akan menyesatkan seluruh Jawa Barat jika jadi gubernur. Ini nih, nah dalam video ini saya tidak paham juga. Dan saya terus terang ya, tidak merasa dimusyrikan, tidak merasa disyirikan, tidak merasa disesatkan, dan tidak merasa apapun. Ya kan? Ini juga saya merenungi terkait dengan masalah pidato ini. Saya tidak menyebut ceramah ya, karena saya tidak paham, karena di sini juga tidak menyebutkan dalilnya. Memilih Deddy Mulyadi syirik dan Pak Deddy akan menyesatkan seluruh Jawa Barat. Di sini saya heran juga ini. Waduh, luar biasa, kok bisa ya seperti ini. Jadi saya heran, ini sesatnya di mana? Yang ada tidak sesat loh. Yang ada saya bayar pajak itu dipotong ke tahun ke belakang karena saya nunggak juga, terus terang ya. Waktu tidak punya duit seperti itu. Tidak sesat kok. Yang ada pajak ringan, ya kan? Ya jalan mulai bagus. Kebijakan-kebijakannya saya pahami. Bahkan Haibis Fantasi di Kota Bogor yang merenggut korban jiwa diamankan, dibongkar. Lalu ditanami pohon kembali agar masyarakat aman, tidak banjir, tidak sampai bencana mengakibatkan kecelakaan orang lain. Saya menyimak kebijakannya seperti itu, kok manfaat banget buat warga. Bahkan ada pedagang yang melanggar, berdagang berjualan di trotoar, langsung dipindahkan dan kasih solusi, dikasih modal bahkan. Saya heran sesatnya itu di mana gitu loh. Ini belum menemukan. Makanya ketika melihat pidato-pidato seperti ini, otak saya panas, merenung. Kadang berpikir dan melihat seluruh jejak Bapak Gubernur Deddy Mulyadi, seluruh videonya, begitu ribuan, 4.000 lebih saya simak. Dari mulai awal saya mengikuti. Sebentar, di mana nih kesyirikannya? Apakah waktu kemarin, waktu ada acara di Lembur Pakuan, seperti itu banyak sekali janur-janur seperti itu, ada juga dup atau apa? Asap-asap seperti itu atau apa gitu loh. Kan tidak paham saya. Karena penjelasannya di video ini katanya akan menyesatkan seluruh Jawa Barat. Alamak. Saya tinggal di Jawa Barat loh ini. Dan juga keluarga saya mencoblos Pak Deddy. Bahkan satu kampung saya, ratusan orang mencoblos Pak Deddy. Heran saya. Contohnya seperti Kali Gabus, ya kan? Diamankan. Tapi dibongkar juga tidak semata-mata dibongkar. Zolim gitu loh, kalau tidak diganti. Tapi kan ini diganti, dikasih solusi, ini biayanya, ini buat makannya, bahkan dibangunkan rumah setelah lebaran. Kan begitu kebijakannya. Saya heran luar biasa melihat pidato-pidato seperti ini. Entah ini pidato di mana, saya tidak tahu. Yang jelas saya menyimak di TikTok sampai merenung semalam ya, mendengarkan pidato ini. Lalu selanjutnya di sini mengatakan lain Bapak Aing tapi Bapak Sia. Ini lihat videonya ya. Sekarang Bapak Sia lain Bapak Aing. Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan. Sia kurang ngambek. Begitu wayang disinggung, Sia ngambek. Nyuruh dulu saya. Begitu si Deddy menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, Sia cari cing wae. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada anda Muslim. Kalau anda betul-betul anda Muslim, lawan, komen si Deddy. Ya, jangan sampai kita gampang dicuatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah itulah kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, orang yang sudah tertutup pintu hatinya ataupun diselimuti dengan hawa nafsunya, maka dirinya akan tertutup daripada yang hati. Terus terang dalam pidato-pidato seperti ini saya tidak memahami, mohon maaf ya. Barangkali kalau sahabat kan saya yakin pintar-pintar dalam mengikuti masalah pidato-pidato yang seperti ini, karena ini akan menyangkut dalil sahabat, itu saya yakin. Tapi kalau tidak ada dalil, misalkan kita berucap ini haram, dalilnya apa? Ayatnya apa? Ini karena bahaya, ini menyangkut agama loh teman-teman. Nah, di dalam pidato, saya tidak menyebut ceramah karena saya agak paham. Di dalam pidato ini menceritakan
Dan juga di sini dalam tutur katanya ini kasar. Waduh, luar biasa, nggak paham saya. Tidak disebutkan dalil-dalilnya. Dari ketiga video tadi, saya menyimak, harusnya disebutkan. Misalkan, memilih Deddy Mulyadi haram. Nih dalilnya, ayat berapa-berapanya. Oh iya, saya paham. Pasti saya paham. Lalu ceramah pidato yang kedua. Katanya Deddy Mulyadi menyesatkan seluruh Jawa Barat menurut ceramah pidato yang kedua. Ini dalilnya. Sampai yang ketiga, ini dalilnya. Baru saya memahami. Berhubung tidak paham dengan apa yang dikatakan mereka-mereka ini, saya merenungi apa di mana letak kesalahannya, di mana akan memusyrikkan seluruh Jawa Barat, dan juga di mana syirik jika memilih Deddy Mulyadi. Kan saya heran. Kemarin saya bersama keluarga berbincang-bincang. Kau paham nggak ini? Coba kau dengarkan. Lah kok seperti itu? Iya, saya nggak paham. Barangkali kau paham. Wah, nggak paham katanya. Kok nggak disebutkan? Ya sudah, kalau nggak paham, ntar gua bahas di YouTube. Nah, sekarang saya bahas di YouTube. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua di seluruh tanah air atau di Jawa Barat tentang masalah kenapa bisa haram, bisa syirik. Luar biasa. Luar biasa. Ini pidato luar biasa. Saya heran semalaman, sahabat ya, terus terang. Merenung terkait dengan pidato-pidato hal-hal seperti ini. Entahlah benar dan salah, mereka yang bisa mempertanggungjawabkan ya, karena saya tidak tahu. Dan kalau saya tidak tahu, mohon kasih tahu apa penyebabnya dan juga benarkah seperti itu atau bagaimana. Luar biasa. Saya sudah berjanji semalam saya akan bahas di YouTube. Ini 3 pidato ini, barangkali teman-teman ada yang memahami, silahkan berkomentar sepanjang mungkin pun tidak apa-apa ya.